Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, sahabat pesantren kehidupan, sampai ketemu di kesempatan yang membahagiakan ini, di pagi yang mungkin tidak secerah dengan hari-hari yang telah lalu, akan tapi suasana pagi yang sejuk ini semoga menjadi gambaran bagi kesejukan hati-hati kita yang telah tercerahkan, yang telah mendapatkan banyak insight di dalam kita menjalani kehidupan. Maka kami sangat berharap, kami mendoakan kepada sahabat sekalian bahwa hari ini adalah hari yang terbaik buat sahabat sekalian di dalam meniti perjalanan kehidupan Anda semua. Kami mendoakan Anda senantiasa bahagia, senantiasa sejahtera, mudah urusannya dan lapang rezekinya. Sahabat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri dalam perjalanan kita menjalani kehidupan akan hadir sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Akan hadir problematika kehidupan. Nah, ketika Allah hadirkan kepada hambanya, kepada kita sebagai manusia, problematika yang terjadi adalah tidak semua kita, tidak semua manusia bisa menyikapi hadirnya problematika itu dengan semestinya. Bahkan dengan pengalaman kami mendampingi banyak orang ketika mereka mendapatkan problematika itu, mereka telah menjalani sebuah ikhtiar yang justru menjauhkan diri mereka dari jawaban, dari solusi, dari jalan keluar itu. Maka sahabat yang berbahagia, di pagi hari ini saya ingin mengetengahkan sebuah paradigma di mana masing-masing kita mestinya paham, masing-masing kita mestinya tahu problematika atau masalah yang Allah hadirkan itu esensinya apa menurut kita. Apakah itu ujian ataukah itu hukuman? Kalau itu ujian, maka berdasarkan pengalaman dan studi kasus dari beberapa sahabat yang menjalani dan mengalami kondisi seperti itu, mudahnya mendefinisikan adalah dibiarkan saja, masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Saya ulangi, jadi kalau masalah atau problematika itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dibiarkan saja, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Maka yang kemudian menjadi catatan bagi kita adalah ketika masalah itu adalah hukuman, masalah itu adalah sebuah pertanggungjawaban, maka tidak bisa kita kemudian membiarkan masalah itu, problematika itu kemudian ia akan selesai dengan sendirinya. Nggak bisa dan tidak akan pernah selesai. Bahkan ditinggal pergi atau ditinggal lari sekalipun, masalah itu akan terus membuntuti, bahkan bisa jadi mengejar. Maka bagaimana ketika kemudian kita mengetahui bahwa masalah yang Allah hadirkan itu adalah sebuah hukuman, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus segera menyadari kekhilafan. Kita harus menyadari kesalahan. Kita harus kemudian memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian akan bisa merecovery kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Maka sahabat yang berbahagia, masalah yang Allah hadirkan kalau itu berupa hukuman adalah sebuah konsekuensi logis yang kemudian Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah wujud dari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya garis bawahi, masalah itu Allah hadirkan di tengah kehidupan kita. Apakah masalah itu berupa ujian atau hukuman, adalah wujud cintanya Allah kepada kita.
rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah sangat ingin bahwa setiap kita bisa menikmati hidup. Allah sangat ingin setiap kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia dan dengan selamat. Tidak hanya di dunia, tapi hingga sampai di negeri akhirat. Maka sebagaimana biasa sahabat sekalian, topik ini akan kita bahas lebih detail bersama sahabat kita yang nanti akan bisa menanyakan hal-hal yang mungkin lebih spesifik kepada studi kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk itu, saya persilahkan kepada sahabat kita, sahabat saya, akan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang semoga ini adalah mewakili dari Anda yang sedang menikmati sajian istimewa ini. Selamat, monggo Mas. Ya, terima kasih Abi. Dari apa yang menjadi pembukaan Abi tadi, saya mencoba memulai pertanyaan dari sesuatu yang sangat mendasar aja lah. Ya. Jadi Abi sampaikan bahwa masalah itu adalah bentuk dari ujian atau hukuman yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Nah, itu hal yang sangat elementer tadi yang saya maksud. Sebenarnya perbedaan apa sih yang paling mendasar atau paling tegas gitu antara ujian dengan hukuman? Ya. Karena ketika kita belum mengetahui ini hukuman atau ujian, itu kita mungkin melakukan langkah-langkah berikutnya menjadi kurang pas. Ya. Monggo Abi. Ya, jadi gini. Bagaimana caranya kita mengetahui apakah problematika atau masalah yang hadir itu adalah ujian atau hukuman? Maka tidak bisa orang lain yang menilai. Orang lain hanya membantu untuk introspeksi diri kita, sehingga kemudian kitalah yang kemudian nanti akan bisa menentukan ini adalah ujian atau ini adalah hukuman. Maka biasanya seorang pendamping akan bertanya, kira-kira 1 tahun terakhir ini apa saja yang dilakukan ya. Kalau kemudian dari hasil diskusi atau hasil komunikasi itu tidak mengindikasikan ada kesalahan-kesalahan atau ada dosa-dosa yang dilakukan, maka besar kemungkinan itu adalah ujian. Karena tidak ditemukan sebuah kesalahan atau perbuatan dosa yang kemudian melatar belakangi hadirnya masalah itu. Akan tapi kemudian ketika didapati bahwa ternyata setahun terakhir ini ya, ada beberapa atau minimal satu kesalahan atau dosa yang dilakukan. Misalkan mendolimi orang ya, atau mendurhakai orang tua, maka tentu ini adalah sebuah konsekuensi yang kemudian Allah hadirkan sebagai jawaban atas apa yang telah dilakukan. Maka memang butuh pendamping, atau minimal ketika Anda yang sudah menyimak acara ini, nanti Anda semua akan tahu bagaimana cara mendiagnosa atau mendeteksi masalah yang hadir di tengah kehidupan kita ini, apakah ujian atau masalah. Ya, minimal kita koreksi 1 tahun terakhir ini. Ya. Jangan-jangan memang kita pernah atau bahkan tengah ya melakukan perbuatan dosa. Apakah kemudian kepada orang tua, kepada pasangan hidup kita, atau kepada orang yang lainnya. Atau mungkin kita melakukan sebuah proses transaksi yang transaksi itu adalah masuk dalam kategori transaksi yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian kita melakukan sebuah kegiatan yang memang itu merupakan bagian dari dosa-dosa besar yang sangat dilarang oleh agama kita. Ya. Apakah kemudian itu judi, mencuri, atau mengambil hak-hak orang lain tanpa hak, atau bahkan kemudian berzina. Ya. Maka tentu ini hanya akan bisa dijawab oleh kita yang melakukan. Sehingga kalau seandainya katakanlah Anda semua mempercayai channel ini menjadi pemandu bagi panjenengan untuk bisa menemukan jawaban atas persoalan yang sedang Allah hadirkan, apakah itu ujian atau ini hukuman. Ya, mari Anda renungkan perjalanan hidup Anda selama 1 tahun terakhir ini, diingat. Kalau perlu ditulis apa saja yang kemudian dilakukan. Nanti dianalisa sendiri hal-hal apa yang kemudian masuk dalam kategori
dosa atau kesalahan, dan hal-hal apa yang tidak masuk dalam kategori dosa atau kesalahan. Maka jawabannya ada pada Anda, ada pada kita masing-masing. Kalau toh seandainya kata Allah memang itu belum bisa dilakukan, butuh pendamping, maka carilah pendamping, carilah seorang coach yang memungkinkan Anda bisa menemukan kesalahan itu. Itu barangkali jawabannya. Ya, baik, Wi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia, ya betul. Itu kan kita juga mengenal ada suku-suku, di mana suku-suku itu kadang-kadang memiliki budaya yang berbeda dan sangat unik. Ya. Sangat masing-masing mempunyai yang karakter yang khas. Ya. Nah, dari situ itu kadang-kadang kalau kita bicara soal misalnya ada suku yang bagaimana perempuan itu lebih tinggi secara nilai gitu ya. Padahal kan bergandeng posisinya lebih tinggi. Ya, padahal lebih kan tinggi. ada suami, ada istri yang kita sudah tahu lah bagaimana perlakuan suami ke istri, istri ke suami itu posisinya seperti apa. Ya. Nah, kadang-kadang hal itu tidak terasa gitu bahwa itu mungkin di dalam pelaksanaan itu mungkin ada singgungan-singgungan yang tanpa disadari karena itu faktor kebiasaan akhirnya ada bukan pelanggaran lah ya, tapi semacam tidak melakukan hal-hal yang sifatnya itu sesuai dengan tuntunan gitu ya, Abi ya. Iya. Nah, itu apakah itu kita jadi bingung, ini sebenarnya ketika dalam perenungan tadi ini sebenarnya ujian atau hukuman, kok saya sama ke suami saya begitu ya. Iya. Padahal ini adat yang biasa saya lakukan dari nenek moyang saya gitu. Itu satu ya, Abi. Iya. Yang kedua, kita misalnya saya ambil contoh aja, Abi ya. Iya. Tadi yang Abi sampaikan. Ini ada masalah, menurut kita tidak ada masalah dengan diri pribadi kita gitu. Tapi kenapa kok saya punya anak, kenapa kok anak itu nakal misalnya, tidak bisa dikasih tahu. Terus kita akhirnya membuat sebuah keputusan, ini hukuman atau ujian gitu. Sementara kita merasa baik-baik saja gitu. Baik-baik saja itu dalam artian ya karena sudah biasa melakukan, mungkin nggak sadar, mungkin pernah melakukan omongan yang kurang menyenangkan, tapi karena memang sudah terbiasa, jadi dianggap aja itu nggak ketemu dalam renungan tuh nggak ketemu sikap gitu ya sebagai pimpinan mungkin ke anak buah, ya dia merasa ya beginilah sikap pimpinan ke anak buah, tapi mungkin anak buah ada yang tersinggung, ya rumangsanya itu bahasa apa ya? Perasaannya itu baik-baik saja, Bi. Itu proses perenungan yang gimana ini yang mesti kita lakukan, Bi. Berarti kita bahas dulu standar atau bagian pertama dari pertanyaan tadi tentang standar penilaian gitu ya. Iya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di masing-masing kita, apalagi di negeri kita yang banyak suku bangsa ini tentu memiliki keberagaman budaya ya kan. Betul. Yang ternyata tidak semua budaya atau namanya itu kearifan lokal gitu ya. Ya. Kearifan lokal itu berselaras dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan agama. Betul, gitu ya. Ya. Nah, maka mestinya sebagai orang yang kemudian memahami tentang kesejatian diri kita, bahwa kita dihadirkan ke dunia itu bukan karena kesukuan kita, bukan karena asbab ras yang kemudian menjadi bagian keluarga besar kita. Tapi siapapun diri kita, itu Allah hadirkan adalah untuk menjadi hamba. Untuk menjadi orang yang kemudian memiliki tugas untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang telah menciptakan, yang kemudian memberikan rezeki, yang kemudian nanti akan mematikan dan akan memintai pertanggungjawaban. Maka sebagai orang yang kemudian memiliki sebuah paradigma berpikir yang makro, yang memiliki sebuah pemahaman yang luas, cakrawala berpikirnya, tentu dia akan lebih memilih untuk cenderung mengindahkan apa yang menjadi tuntunan agama dibandingkan dengan apa yang menjadi tuntunan dari suku atau kebiasaan unik di lingkungannya. Karena tidak bisa dipungkiri di zaman Rasulullah
para sahabat juga mengalami hal itu. Dulu yang namanya meminum minuman keras itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan ketika seseorang itu mendapatkan karunia, ya. Apakah dia sedang bahagia karena adanya proses pernikahan, atau adanya karena kelahiran satu orang anak, atau mungkin sukses dalam bisnisnya, berhasil dari apa yang diinginkannya, maka yang dilakukan apa? Mereka minum minuman keras, minum minuman yang beralkohol. Akan tapi kemudian ketika Islam datang, disampaikan bahwa cara mengapresiasi atas kenikmatan yang Allah berikan itu tidak dengan seperti itu, yaitu dengan cara mentaati apa yang Allah perintahkan, mensyukuri dengan cara melakukan yang kemudian membawa dampak manfaat tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi sesamanya. Maka para sahabat saat itu serta-merta meninggalkan, ya. Bahkan dikisahkan saat itu Madinah itu menjadi kota yang kebanjiran, ya. Bukan kebanjiran air hujan, bukan kebanjiran air kolam, tapi kebanjiran arak, kebanjiran khamr, kebanjiran minuman keras. Nah, maka tentu memiliki karakteristik yang tidak sama, tidak seperti itu, akan tapi mungkin secara esensi sama. Jadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang menjadi tuntunan agama. Maka ketika itu terjadi, saya berharap Anda memiliki keberanian untuk kemudian memilih, ya, yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Meskipun kemudian tidak bisa kita menjelekkan, atau tidak bisa kita kemudian jadi seolah-olah menganggap bahwa apa yang menjadi kearifan lokal itu menjadi sesuatu yang tidak baik atau tidak tidak pantas untuk kemudian dihormati. Tidak juga. Menghormati adalah menjadi sebuah keniscayaan kalau menurut pemahaman saya. Akan tapi menghormati itu tidak harus melakukan. Ya, kalau seandainya ada orang yang masih meyakini itu sebagai sebuah kebaikan, ya monggo, karena memang itu sebuah tradisi. Akan tapi jangan sampai kita yang sudah mengetahui kita ikut-ikutan. Ya. Kita menghormati dengan membiarkan saja. Pun demikian memang ada tanggung jawab bagi kita untuk kemudian menyampaikan, memberikan edukasi bahwa sejatinya hidup kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh kepala suku atau oleh pemimpin adat atau oleh orang-orang yang memiliki pengaruh dalam lingkungan kita. Tidak, sama sekali tidak. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkan kita, menghadirkan kita di dunia, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang kelak akan memintai kita pertanggungjawaban. Gitu, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah ketika kita tadi apa? Keluhnya, ya Mas ya? Bagaimana kita bisa fokus dalam perenungan, iya. Padahal itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dianggapnya tidak ada masalah gitu. Iya, betul. Jadi ketika kita tidak bisa menemukan dan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang seolah-olah tidak salah gitu ya. Ya. Tapi kenapa kok anak saya nakal? Kenapa kok ekonomi saya kok tidak kunjung mengalami sebuah perbaikan? Kenapa kok hubungan kekeluargaan kok tidak semakin harmonis? Kenapa kok kemudian justru kondisinya menjadi semakin tidak mudah dikondisikan dan seterusnya? Maka tentu ketika kita sudah melakukan perenungan itu dan kemudian kita meyakini bahwa ini adalah ujian, karena kita tidak merasa bahwa kita melakukan kesalahan gitu ya. Maka alangkah baiknya kemudian apa yang sudah kita simpulkan ini kita komunikasikan kepada orang yang kita anggap memiliki kompetensi. Apakah benar ya apa yang kemudian telah kita simpulkan itu? Jangan-jangan sudut pandang kita itu merasa terbiasa dengan apa yang kita lakukan itu, sehingga kemudian kita tidak bisa melihat secara lebih objektif terkait dengan, atau lebih jernih terkait dengan apa yang kita lakukan. Maka nampaknya juga butuh kita untuk melakukan sebuah minta pertimbangan atau minta minta saran atau mungkin cross check lah, apakah kemudian apa yang telah kita simpulkan itu adalah
benar adanya. Seperti itu. Jadi butuh sebuah legitimasi, jangan sampai karena persepsi kita atau mungkin mudahnya itu sedikitnya ilmu, pengalaman dan wawasan kita, sehingga kemudian kesimpulan yang kita lakukan itu kemudian kita jadikan sebagai rujukan. Khawatir ya keputusan kita, analisa kita itu adalah keputusan dan analisa yang salah, sehingga kemudian ya tidak akan ada perbaikan. Catatannya saudara sekalian, ketika itu adalah ujian, coba nyenengan tanpa melakukan sesuatu, nyenengan dalam tanda kutip cueki saja masalah itu. Kalau itu benar-benar ujian, tidak lebih dari 1 tahun, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Tapi kalau kemudian sudah 1 tahun, masalah itu dibiarkan tidak selesai, bahkan tambah banyak, tambah runyam, berarti itu bukan ujian, itu adalah hukuman. Jadi kalau kami dulu memberikan sebuah timing atau batasan deadline gitu ya, 1 tahun lah. Ya. Kalau kemudian itu memang selesai dengan sendirinya, ya itulah ujian. Tetapi dengan berjalannya waktu nanti kita akan piawai, akan paham sendiri, ini ujian, ini hukuman. Akan tapi kemudian dulu guru kami memberikan kepada kami sebuah saran. Seandainya katakanlah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah salah kalau kemudian itu kita anggap sebagai hukuman? Ya. Apakah tidak boleh kalau kemudian itu kita anggap sebagai hukuman? Toh kalau seandainya kita melakukan kebaikan, tidak akan sia-sia itu kebaikan itu. Kalau seandainya kita melakukan perbaikan, apakah kemudian perbaikan itu tidak akan bermanfaat untuk hidup kita? Akan bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Maka kemudian bisa jadi kalau masalah itu Allah hadirkan sebagai ujian dan kemudian kita berbenah, kita melakukan sesuatu, maka yang mestinya masalah itu akan selesai setahun, bisa jadi 1 bulan selesai, 2 bulan selesai, bahkan kurang dari itu sudah selesai. Seperti itu, Mas. Ya. Itu pesan yang saya terima adalah mendingan kita menjadikan ujian itu sebagai hukuman, supaya kita ada kesungguh-sungguhan dalam melangkah berikutnya. Iya, ya. betul. Daripada kebalikannya. Hukuman kita jadikan sebuah ujian. Itu nanti malah kita jadi semacam kendor atau meremehkan. Iya. Gitu ya. Dan bahkan kemudian jadi bumerang, ya, karena kita merasa bahwa ini bukan bukan hukuman kok, ini ujian. Ada banyak. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan orang kayak gitu. Ya. Analisa saya ini adalah hukuman, tapi beliau kemudian mendefinisikan itu sebagai ujian karena qadarullah tidak hanya beliau itu berkomunikasi dengan saya, beliau juga berkomunikasi dengan orang lain yang kemudian mungkin cara menganalisinya berbeda, sehingga kemudian beliau sangat yakin bahwa akan segera Allah hadirkan miracle, Allah akan segera hadirkan keajaiban sehingga kemudian masalahnya akan selesai. Padahal pengalaman kami, seandainya katakanlah masalah itu selesai, itu hanya seolah-olah, karena nanti kita atau pelakunya akan kembali melakukan kesalahan, sehingga sebenarnya yang diselesaikan itu adalah efeknya, bukan masalah utamanya. Ya, sebagaimana yang terjadi di keseharian kita, seringkali ketika kita sakit pusing, maka yang kita cari adalah obat pusing. Padahal yang kita obati itu adalah rasa sakit pusingnya, bukan penyebab pusingnya. Gitu kan? Sehingga kemudian akan sangat mungkin pusing itu akan muncul lagi, karena sejatinya sumber masalah pusingnya itu masih ada. Hanya saja kita mencari obat, mendapatkan obat yang menghilangkan rasa pusing atau meredakan rasa pusing. Padahal masalah pusing yang membuat pusing itu masih ada. Iya. Itu yang terjadi, Mas. Rumah bocor cuma dikasih tadah ember. Tadah ember. Bukan diperbaiki gentengnya. Bukan diperbaiki genteng. Betul, Mas, seperti itu. Kira-kira kayak iya, gitu. analoginya pas seperti itu. Iya. Iya. Ini berarti kalau dalam menjalani perenungan kita juga mungkin bisa melakukan tindak-tindakan ya, Bi. Misalnya dalam bentuk kita membuat sebuah problem solving, Bi. Iya. Ya, itu salah satu tadi yang sudah Habib sebutkan, menuliskan apa yang menjadi permasalahannya dan apa yang sebaiknya dilakukan berikutnya. Iya. Kalau menurut Abi, sejauh apa sih problem solving itu perlu dilakukan ya, Habib? Ya.
Gini, seringkali ketika kita tidak menulis, kita mengawang-awang itu, apa yang kemudian terjadi itu tidak akan kemudian bisa kita ingat seutuhnya. Tapi ketika kemudian antara pikiran dengan tangan kita melakukan kerjasama, pikiran kita memikirkan, tangan kita menulis, nanti pengalaman kami itu akan muncul hal-hal yang kemudian tidak terpikirkan sebelumnya. Oh, ketika kita sudah nulis kemudian dibaca apa ya? Oh, ini. Apa ya? Itu akan muncul, Mas. Tapi kalau kemudian di awang-awang kita hanya akan fokus di 1 atau 2 poin itu saja. Tapi ketika kita berani menuliskan, nanti tidak hanya 2, tidak hanya 3, bahkan bisa jadi 10, bisa jadi lebih seperti itu. Ya, ya. Nah, maka sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mau menuliskan apa yang kemudian telah kita lakukan minimal 1 tahun terakhir ini, kita akan mendapatkan dua solusi sekaligus, yaitu solusi manajerial atau solusi teknis yang kemudian kaitannya antara kita dengan sesama kita. Apakah hubungan inharmonis kita dengan keluarga kita, atau hubungan inharmonis kita dengan rekan kerja kita, atau partner bisnis kita, itu yang harus kemudian kita perbaiki, karena kita udah tahu, oh ini masalahnya. Dan juga kita akan melakukan proses perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Memposisikan diri kita benar-benar sebagai seorang hamba. Nah, maka memang solusi yang harus kemudian kita lakukan adalah solusi yang kemudian mewakili kedua hal ini, solusi langit dan solusi bumi. Solusi langit adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan secara intens sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi dekat, dan kemudian komunikasi atau harmonisasi kita dengan sesama kita sehingga kemudian ganjalan-ganjalan hati, rasa-rasa tidak nyaman, atau mungkin terkait utang piutang itu kemudian ya terselesaikan. Apakah terselesaikan secara langsung dengan adanya pembayaran secara real, atau mungkin penyelesaian secara hakikatnya, bahwa ada keinginan kuat dari kita untuk menyelesaikan, hanya saja kita minta tenggang waktu untuk menyelesaikan. Tapi kan selesai. Sehingga kemudian tidak bisa kita kemudian ngawang-ngawang hanya menunggu keajaiban, ya. Kita harus kemudian menyelesaikan secara hubungan kemanusiaan kita. Meskipun sebenarnya tidak bisa kita kemudian menganggap bahwa masalah itu hanya akan bisa kita selesaikan ketika kita melakukan perbaikan dengan hubungan manusia. Tidak bisa. Pun juga demikian, kita beranggapan bahwa masalah kita akan selesai ketika kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja. Ya, tidak akan selesai secara sempurna. Maka idealnya adalah kita selesaikan kedua-duanya sehingga masalah itu benar-benar tuntas, seperti itu. Ya, Abi. Ya. Ini mungkin pertanyaan penutup di episode ini, nanti sekalian Abi bisa menutup dan memberikan kesimpulan ya, Abi, ya. Tentu kita sangat berharap ketika kita ada masalah jangan sampai kita membuat sebuah langkah-langkah yang melanggar hukum, ya, apalagi melanggar akidah, ya, karena mungkin manusia kekinian yang pengennya serba instan, pengennya serba cepat keluar dari masalah. Nah, sekarang mungkin Abi bisa sampaikan, kami ini pengen tahu secara lugas dan bagaimana cara menghadapi dan melakukan langkah-langkah jika itu hukuman. Ya. Monggo, Abi. Siap. Sahabat yang berbahagia, hal yang sangat mendasar yang harus kita lakukan ketika Allah hadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, yang biasa kita mengenal itu adalah masalah atau problematika, maka cara yang harus kita dahulukan adalah kita menerima dengan kelapangan dada kita. Kita terima apapun yang Allah hadirkan dengan penerimaan yang sesungguh-sungguhnya. Kita sadarkan diri kita bahwa apa yang Allah hadirkan itu adalah wujud cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak menolak. Kita terima saja, terima dengan sepenuh hati kita. Sehingga ketika kita menerima dengan sepenuh hati kita, dada kita tidak akan menjadi sempit. Dada kita akan tetap terjaga kelapangannya. Ketika dada kita lapang, pikiran kita akan jernih, perasaan kita akan tenang, perasaan kita akan nyaman, sehingga kemudian kita akan bisa melakukan sesuatu tindakan yang tindakan itu tepat. Akan tapi ketika kemudian kita tidak menerima, kita tidak ridho dengan apa yang Allah hadirkan, maka akan sangat dimungkinkan
apa yang akan kita lakukan, langkah kaki kita, ikhtiar-ikhtiar kita, itu justru tidak akan mengarah mengerucut kepada solusi, tapi justru malah bias untuk menambah masalah. Maka sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kata kuncinya, ridho dengan apa yang Allah hadirkan, ridho dengan apa yang sudah ditentukan, ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita tidak ridho, tetap sesuatu itu akan tetap Allah hadirkan. Maka ridho dan tidak ridho itu akan Allah hadirkan. Maka kenapa kita tidak memilih ridho? Sehingga kemudian dada kita menjadi lapang, pikiran kita menjadi senang, hati kita menjadi nyaman, dan seterusnya. Tapi berbeda dengan orang yang tidak bisa menerima, tidak ridho, dia justru akan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan bisa jadi ujung-ujungnya menyalahkan yang memberikan takdir kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka ayo kita terima apapun yang Allah hadirkan, kita yakini bahwa itu semua adalah Allah hadirkan di dalam kehidupan kita karena Allah cinta sama kita. Allah sayang sama kita. Allah sangat ingin kehidupan yang baik yang akan kita hadapi, yang akan kita lalui, tidak hanya di kehidupan ini, tapi di kehidupan-kehidupan yang akan datang hingga ke negeri keabadian. Itu sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk Anda semua dan untuk kita semua. Saya yakin masih banyak sekali hal-hal yang kemudian belum bisa kita bahas di sesi ini. Akan tapi ketika sahabat ingin menanyakan sesuatu, silahkan nanti Anda bisa menghubungi di nomor yang tertera di video ini, atau kemudian Anda bisa datang ke tempat kami, kita belajar di pesantren kehidupan. Salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.